YouTube channel Soli Supriyadi kembali hadir untuk para pencinta belajar IPA dengan pembelajaran yang sangat asik. Saat ini saya akan coba memberikan pemahaman tentang Kingdom Pungi. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Inilah salah satu Kingdom Pungi atau lebih mendekati ke bahasa jamur yang akan kita pelajari saat ini. Pada bagian kingdom ini terdapat hal-hal yang harus diperhatikan, antara lain jamur terdiri dari sel satu dan sel banyak. Tubuh tersusun dari benang-benang halus yang disebut hipa. Jadi hipa ini adalah salah satu benang-benang halus. Gitu ya. Hipa ada yang bersekat dan ada yang tidak bersekat. Berdasarkan bentuk hipa, jamur dibedakan menjadi dua, yaitu yang perlu kita ketahui antara lain jamur ganggang atau Phycomycetes terdapat pada tempe, ya. Terdapat benang-benang halus yang disebut mycelium, yaitu cabang hipa. Apabila tempe membusuk, maka permukaan tempe itu akan membusuk. Dan biasanya seperti pada gambar, permukaan tempe itu akan kehitam-hitaman. Kedua, jamur benar atau Hemictis. Jamur ini memiliki hipa yang bersekat-sekat. Berdasarkan tempat pembentuk spora dibedakan menjadi tiga, yaitu Ascomycetes. Jamur ini membentuk spora pada sebuah alat seperti kantong yang disebut ascus, misalnya Penicillium, ya. Nah, jadi Penicillium ini adalah termasuk jamur. Basidomycetes. Jamur ini membentuk spora pada sebuah alat seperti botol. Umumnya jamur ini berukuran besar, misalnya Polvariella polpacea, jamur merang, atau Auricula polpacea atau jamur kuping yang biasa hidup di kayu-kayu yang lapuk. Selanjutnya adalah jamur tidak sempurna. Jamur tidak sempurna atau Deuteromycetes. Jamur ini tumbuh pada roti, sisa makanan, ikan tongkol, atau tongkol jagung, kotoran ternak, dan manusia. Biasanya termasuk kelompok jamur penyebab penyakit seperti Tinea versicolor penyebab panu dan Aspergillus pimuctus penyebab penyakit saluran pernapasan pada manusia. Ini adalah nama regnum dari sekelompok besar makhluk hidup. Ekariotik heterotrop yang mencerna makanannya di luar tubuh, lalu menyerap molekul nutrisi ke dalam sel-selnya. Nah, itu
yang disebut dengan pungi. Jadi sekali lagi, pungi adalah nama regnum dari sekelompok besar makhluk hidup ekariotik heterotrof yang mencerna makanannya di luar tubuh, lalu menyerap molekul nutrisi ke dalam sel-sel tubuh makhluk tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan pungi. Pungi memiliki bermacam-macam bentuk. Secara awam, mengenal sebagian besar anggota pungi sebagai jamur, kapang, kamir, atau ragi. Meskipun seringkali yang dimaksud adalah penampilan luar yang tampak, bukan spesiesnya sendiri. Jadi itu adalah pungi. Jadi secara bentuk orang mengatakan bahwa pungi itu adalah jamur, ya, seperti kapang, kamir, atau ragi. Nah, itu kalau dilihat dari tampak luar dari pungi itu sendiri. Kesulitan dalam mengenal pungi sedikit banyak disebabkan adanya pergiliran keturunan yang memiliki penampilan yang sama. Sekali berbeda, ingat metamorfosis pada serangga atau katak. Nah, itu kesulitan dalam mengenal fungi sebagai makhluk hidup, ya. Jadi banyak disebabkan adanya pergiliran keturunan, di mana fungi memiliki penampilan yang sama di antara kelompoknya. Perlu diketahui bahwa pungi memperbanyak diri atau berkembang biak secara seksual dan aseksual. Memperbanyak seksual dengan cara, ya, dua hipa dari jamur berbeda melebur, ya, lalu membentuk sigot, dan sigot tumbuh menjadi tubuh sebuah, ya, makhluk baru. Sedangkan proses perkembangbiakan secara aseksual yaitu dengan cara membentuk spora, ya, bertunas atau fragmentasi hipa. Jamur memiliki kotak spora yang disebut sporogonium. Nah, itu tata cara pungi, ya, melakukan perkembangbiakan yaitu dengan cara seksual dan aseksual. Pungi memperbanyak diri secara seksual dan aseksual. Perbanyak seksual dengan cara dua hipa dari jamur berbeda melebur, lalu membentuk sigot. Sigot tersebut tumbuh dan berkembang menjadi menjadi pungi yang dewasa atau menjadi tubuh yang besar. Sedangkan perkembangbiakan secara aseksual yaitu dengan cara membentuk spora, bertunas atau fragmentasi hipa. Jamur memiliki kotak spora yang disebut sporangium, gitu ya.
Di dalam sporangium terdapat spora. Contoh, jamur yang membentuk spora adalah Rhizopus. Contoh jamur yang membentuk tunas adalah Saccharomycetes. Hipa jamur dapat terputus dan setiap fragmen dapat tumbuh menjadi sebuah jamur baru. Ilmu yang mempelajari tentang fungi disebut mikologi, dari akar kata atau yang berasal dari bahasa Yunani. Selanjutnya adalah posisi fungi dalam taksonomi, ya. Pengertian posisi ini, jadi fungi ini termasuk dalam kelompok apa, gitu ya. Tuh. Nah, inilah yang perlu kita ketahui, bahwa di manakah posisi fungi dalam taksonomi, ya, gitu. Sebelum dikenalkannya metode molekuler untuk analisis filogenetik, dulu fungi dimasukkan ke dalam kerajaan tumbuhan atau plantae karena fungi memiliki kemiripan, ya, atau memiliki beberapa persamaan dengan tumbuhan, yaitu tidak dapat berpindah tempat, juga struktur morfologi dan tempat hidupnya juga mirip seperti tanaman. Kebanyakan fungi tumbuh di tanah, ya. Jadi fungi itu hidupnya adalah di tanah, ya. Nah, itu kenapa fungi pada awalnya dikelompokkan sebagai tanaman, begitu ya. Jadi dalam perkembangannya fungi dipisahkan dari kerajaan tumbuhan dan mempunyai kerajaan tersendiri. Jadi dia setelah diselidiki, ternyata fungi ini adalah bukan kelompok tumbuhan, sehingga dia dikeluarkan dari kelompok tumbuhan dan dia menjadi kelompok tersendiri. Mengapa? Karena banyak hal yang berbeda dengan tumbuhan, ya. Fungi bukan autotrof seperti tumbuhan, melainkan heterotrof, sehingga lebih dekat sebagai hewan. Jadi ada beberapa hal yang kehidupannya seperti hewan, begitu ya. Banyak usaha yang dilakukan oleh para peneliti untuk menyatukan fungi dengan hewan pada golongan yang sama juga gagal, karena fungi mencerna makanannya di luar tubuh atau eksternal, tidak seperti hewan yang mencerna secara internal. Selain itu, sel fungi berdinding sel yang tersusun dari kitin, tidak seperti beberapa ciri dari fungi yang mirip dengan makhluk hidup lain, antara lain adalah dengan jenis Eukaryota, yaitu sama seperti Eukaryota, sel fungi memiliki membran inti dengan kromosom yang mengandung DNA. Selain itu, sel fungi juga memiliki beberapa organel sitoplasmik seperti mitokondria, sterol, dan ribosom.